Bagaimana jadinya jika Santi, seorang perempuan muda yang lelah dengan hidupnya, memutuskan untuk mencari ketenangan di pesantren yang jauh dari keramaian? Namun, ia tak tahu bahwa pesantren itu menyimpan rahasia gelap dan Kiai Walid, sang pemimpin, ternyata bukanlah sosok biasa, melainkan penjaga gerbang dunia lain. Terjebak dalam perjanjian mengerikan, Santi dihadapkan pada pilihan yang berat. Apakah ia akan menerima kekuatan yang dijanjikan atau melawan takdir yang telah ditulis untuknya? Langit senja tampak seperti terbakar pelan. Merah tua menjalari horizon desa Karangjati. Awan menggantung berat di atas hamparan sawah yang menguning. Sementara angin sore berhembus malas membawa aroma lumpur dan keringat petani. Di jalan setapak penuh batu kerikil dan tanah kering, seorang perempuan muda berjalan sambil menyeret koper beroda yang sudah aus. Namanya Santi, 22 tahun, lulusan SMA yang tertunda kuliahnya karena tragedi hidup yang datang bertubi-tubi. Ayahnya, seorang tukang servis barang elektronik keliling, meninggal dalam kecelakaan motor 3 tahun lalu. Ibunya menyusul setahun kemudian, terkena stroke yang tak sempat ditangani karena tak ada biaya. Sejak itu, Santi berpindah-pindah tempat tinggal, bekerja serabutan di kota. Mulai dari jaga warung, operator laundry, hingga menjadi asisten rumah tangga. Tapi tidak pernah lama. Ia lelah, letih, dan kesepian. Suatu hari, ia bertemu seorang kerabat jauh, Bu Erna, seorang istri pejabat desa di Semarang. Kalau kamu cari tempat yang tenang, yang bisa bikin batin adem, coba ke pesantren ini, San. Namanya Pesantren Al-Mukaromah. Pimpinan kiainya dikenal sakti dan dermawan. Katanya kalau kerja di sana bisa sekaligus dapat ilmu. Tanpa banyak pilihan lain, Santi menerima tawaran itu. Pesantren Al-Mukaromah mencari penjaga perpustakaan dan staf kebersihan perempuan. Tidak besar bayarannya, tapi diberi tempat tinggal dan makan. Lebih dari cukup untuk seorang sebatang kara. Pesantren itu berdiri di tengah desa terpencil, jauh dari jalan utama. Begitu ia melangkah melewati gerbang besi yang sudah berkarat, perasaan aneh merambat di tengkuknya. Ada semacam kesunyian yang terlalu kental. Heningnya bukan hening biasa. Lebih seperti bisikan yang tertahan di udara. Seolah pepohonan tua yang berjajar di kiri kanan halaman sedang menyimpan rahasia yang tak boleh dibuka. Bangunannya kuno dari kayu jati gelap, berdiri tegak dan megah dengan gaya arsitektur tradisional Jawa. Di tengah halaman berdiri menara mushola setinggi 2 lantai, bercat putih tulang yang mulai mengelupas. Tak jauh dari situ terlihat rumah utama Kiai Walid, rumah panggung besar dengan ukiran kaligrafi di pintu gerbangnya. Selamat datang, sapa seorang gadis berjilbab rapi yang muncul tiba-tiba dari balik pintu. Wajahnya tirus, kulitnya sangat pucat, matanya besar tapi tak bersinar. Suaranya seperti bisikan. Aku Rina, santri senior. Kiai sudah tahu kamu akan datang. Santi mengernyit. Ia belum pernah mengabari siapapun bahwa ia datang hari ini. Bahkan jadwal keberangkatannya pun baru ia putuskan semalam. Tapi Rina sudah tahu. Lebih tepatnya, Kiai Walid sudah tahu. Rina mengantar Santi berkeliling. Perpustakaan kecil tempat ia akan bekerja ternyata bersih dan rapi, meski bukunya sudah usang dan kebanyakan kitab kuno. Ruang baca dikelilingi jendela kaca buram, dan di pojok ruangan tergantung lukisan wajah seorang lelaki tua berjubah putih, berjenggot panjang, dengan tatapan mata tajam, seperti sedang mengamati siapapun yang lewat. Itu potret Kiai Walid sewaktu masih muda, bisik Rina. Sekarang beliau sudah sepuh, tapi masih kuat. Banyak orang bilang beliau bukan orang biasa. Saat senja menjelang,
Lonceng kayu dipukul, menandakan waktu maghrib. Santri-santri mulai berjalan ke musyola. Santi memperhatikan mereka. Semuanya berjalan dalam barisan tanpa suara. Tidak ada yang saling bercanda. Tidak ada tawa. Semua seperti sedang dalam prosesi pemakaman. Ia mengikuti Rina ke asrama, tempat ia akan tinggal. Kamarnya terletak di ujung lorong belakang. Dindingnya dari papan kayu tua. Sederhana, hanya ada ranjang kayu, tikar, dan lemari kecil. Tapi yang membuat Santi tidak nyaman adalah bau yang samar-samar tercium dari balik lantai kayu. Semacam bau dupa campur tanah basah. Tidak menyengat, tapi menusuk hidung. "Aku bisa tidur di sini sendirian?" tanya Santi. Rina tersenyum kecil. "Ya, kamar ini memang khusus disediakan untuk penjaga perpustakaan. Sudah lama kosong." "Kenapa kosong?" Rina tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan berkata, "Pelan, kamu istirahat saja dulu. Besok pagi kamu akan bertemu langsung dengan Kiai." Malam itu, suara azan terdengar menggema. Tapi bukan seperti azan biasanya. Nadanya datar dan panjang, melantun pelan seolah berasal dari perut bumi. Kalimat-kalimatnya seperti ditarik keluar dari tenggorokan dengan paksa. Dan gema suaranya bergetar aneh di udara. Santi yang sedang duduk di atas ranjang mendadak merinding. Ia menoleh ke jendela. Langit di luar tampak gelap pekat, tak ada bintang. Saat ia mencoba memejamkan mata, terdengar suara langkah kaki di luar. Pelan, teratur, seolah seseorang sedang menyusuri lorong. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti di depan kamarnya. Diameter Santi menahan napas. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan 3 kali. Pelan, tapi pasti. Tok, tok, tok. Jantung Santi berdetak semakin keras. Ia melangkah pelan ke arah pintu dan mendekatkan telinga. Tak ada suara apapun. Ia mencoba berkata, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Ketika ia mengintip dari lubang pintu, lorong sudah kosong. Tapi di lantai ada setangkai bunga melati yang baru mekar, basah oleh embun. Bunga itu tergeletak sendirian di tengah lorong yang dingin dan remang. Santi kembali ke tempat tidur, menatap langit-langit. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma santri yang iseng, pikirnya. Atau mungkin bagian dari tradisi aneh di sini. Tapi jauh di dalam dirinya ada suara kecil yang berbisik. "Kau bukan tamu biasa. Kau sedang diundang." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Santi bermimpi aneh. Dirinya berdiri di pelataran pesantren yang kosong, di tengah kabut, sementara seseorang bersorban berdiri jauh di ujung, membuka kedua tangannya dan berkata, "Jika kau ingin melihat dunia dari balik tirai, melangkahlah ke sini." Pagi itu, kabut masih menyelimuti pesantren Al-Mukarramah meski matahari sudah menggeliat dari balik perbukitan timur. Udara dingin menelusup melalui celah-celah dinding kayu kamar Santi. Ia bangun dengan kepala berat dan dada sesak. Mimpi aneh semalam masih membekas, seolah bukan sekadar mimpi, melainkan bagian dari kenyataan yang belum sempat ia pahami. Ia melangkah keluar kamar. Lorong asrama sunyi, seperti tidak dihuni siapapun. Langkah kakinya bergaung di lantai papan tua. Bau melati masih tercium samar di udara. Di luar, santri-santri sudah bersiap menghadiri majelis pagi. Mereka semua mengenakan sarung dan baju koko putih, berjilbab rapi bagi santri putri. Namun ada sesuatu yang ganjil. Mata mereka kosong, tidak ada keramaian layaknya pondok kebanyakan. Tak ada suara tawa, tidak ada suara khas anak-anak saling goda. Santi hanya bisa mengamati dalam diam, merasa seperti berada di dunia yang sama sekali asing. Setelah sarapan nasi jagung dan sayur lodeh yang hambar di dapur pesantren, Rina datang menjemputnya. "Kiai Walid ingin bertemu denganmu," katanya lirih.
Santi diam sejenak. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia mengangguk perlahan dan mengikuti Rina melewati bangunan utama. Mereka berjalan menuju rumah panggung besar yang sebelumnya ia lihat dari kejauhan. Bangunan itu lebih megah daripada bangunan lainnya, namun tetap menyatu dengan nuansa tradisional. Di depan pintunya tergantung tabir kain putih bertuliskan kaligrafi hitam mengilap, "Man a'rafa nafsahu faqad a'rafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. "Silakan masuk sendiri," ujar Rina tiba-tiba. Santi menoleh, sedikit bingung. "Kamu nggak ikut?" Rina hanya menggeleng pelan, wajahnya tegang. Beliau lebih suka bicara empat mata. Dengan ragu, Santi menggeser tirai dan melangkah masuk. Ruang dalam rumah itu dingin dan gelap. Dindingnya dipenuhi rak kayu berisi kitab-kitab besar berdebu. Aroma dupa menyeruak kuat, menyatu dengan bau tanah basah dan sesuatu yang asing, seperti bau bunga busuk yang disembunyikan di bawah karpet. Suara detak jam tua bergema lambat. Lampu gantung kuno menggantung rendah, menyorot bagian tengah ruangan, dan di sana duduklah Kiai Walid. Sosoknya tinggi dan kurus, berjubah putih bersih, dengan sorban yang membungkus kepalanya sempurna. Jenggotnya panjang dan sudah memutih, tapi bukan itu yang membuat Santi terpaku, melainkan mata Kiai Walid. Sorotnya begitu tajam, seperti menembus kulit, otot, bahkan tulang. Seolah ia bisa membaca isi hatimu dalam satu kedipan. "Silakan duduk, Nduk." Suaranya berat dan pelan, tapi mengandung sesuatu yang membuat tengkuk merinding. "Namamu Santi, ya? Aku sudah bermimpi tentangmu 3 malam berturut-turut." Santi kaget, tapi tidak tahu harus merespons bagaimana. Ia duduk perlahan di atas tikar pandan yang disediakan. Kiai Walid tersenyum lembut. "Jangan takut, tidak semua orang mendapat petunjuk lewat mimpi. Tapi kamu berbeda. Auramu terang tapi masih tertutup kabut. Kau haus kebenaran." Malam turun dengan lambat di pesantren Al-Mukarramah, tapi kegelapannya selalu terasa datang terlalu cepat. Tidak seperti malam-malam biasa yang dihiasi suara jangkrik atau obrolan santri. Malam di sini seolah ditelan keheningan yang memegahkan telinga. Langit gelap menggantung berat di atas atap pesantren, dan angin malam membawa aroma melati yang makin kuat, seperti mekar bukan dari tanah, tapi dari sesuatu yang lain. Santi duduk di perpustakaan sendirian. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, tapi matanya enggan terpejam. Ia menyalakan lampu meja kecil dan membuka-buka kitab kuno untuk membunuh waktu. Meski tak satupun huruf Arab gundul itu mampu ia pahami. Beberapa halaman penuh simbol aneh, tidak seperti kitab fikih atau akidah biasa. Ada sketsa berbentuk tubuh manusia tanpa wajah. Ada diagram lingkaran dengan angka-angka asing, dan di bagian bawah setiap halaman selalu ada kalimat pendek dalam bahasa Jawa halus. "Sing ora kuat, aja nyawang. Sing nyawang, ojo nyedak. Yang tak kuat, jangan menatap. Yang menatap, jangan mendekat." Santi menutup kitab itu cepat-cepat. Tiba-tiba, udara di perpustakaan menjadi dingin. Terlalu dingin. Kemudian, pintu terbuka pelan. Sosok Rina muncul di ambang pintu. "Santi." Suaranya parau, seperti baru selesai menangis. "Kiai memanggilmu lagi." Rumah Kiai Walid malam itu terlihat berbeda. Tirai putih diganti dengan tirai merah gelap, dan aroma dupa semakin menusuk, menyelimuti setiap sudut rumah seperti kabut. Saat Santi melangkah masuk, ruangan terasa lebih besar dari sebelumnya. Seperti rumah itu melebar dalam gelap. Ia tak yakin apakah itu perasaannya saja atau benar-benar berubah.
Kiai Walid duduk di tempat yang sama, tapi kali ini ia tidak sendiri. Di sampingnya ada meja kecil dengan wadah perak berisi air bening, dan di belakangnya berdiri 3 santri laki-laki muda dengan mata tertunduk, tubuh mereka tegak seperti patung. "Kemarilah, Nduk," suara Kiai memanggilnya dengan nada lebih hangat. "Malam ini, aku ingin menunjukkan padamu sesuatu." Santi duduk perlahan, jantungnya berdebar cepat, tapi wajahnya berusaha tenang. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang tidak kasat mata, tapi terasa mendesak. "Kau tahu, hidup ini tak adil," ujar Kiai sambil menatap ke arah lilin yang menyala tenang. "Orang baik sering menderita, orang jujur sering diludahi. Tapi alam punya jalan keluar bagi mereka yang tahu caranya, yang bersedia menukar sedikit demi yang besar." Ia mengangkat cawan air dari meja kecil dan mengarahkannya ke Santi. "Minumlah, ini air pembuka hijab. Tidak semua diberi kesempatan, tapi kau istimewa." Santi menatap cawan itu. Airnya bening, tapi ada sesuatu yang mengambang di dalam, seperti kelopak bunga atau mungkin potongan kecil rambut. "Kiai, ini untuk apa?" Suaranya bergetar. Kiai Walid tersenyum. "Ini bukan untuk mabuk, ini untuk membuka mata hatimu. Kau akan melihat dunia tak seperti biasanya, dunia yang sebenar-benarnya." Santi ragu, tapi dalam hatinya ada dorongan kuat untuk tahu, untuk mengerti apakah benar dirinya dipilih. Apakah benar penderitaan hidupnya bukan sia-sia, tapi menuju sesuatu. Ia menenggak air itu perlahan. Rasanya hambar, tapi kemudian lidahnya mati rasa. Detak jantungnya melambat. Dunia di sekelilingnya bergoyang pelan. Warna-warna jadi aneh. Merah menjadi ungu, biru menjadi hijau kehitaman. Ia menutup mata, dan di dalam gelap ia melihat dirinya sendiri, berdiri di tengah kuburan, mengenakan jubah putih yang perlahan berubah menjadi merah darah. Ketika ia membuka mata, ruangan seolah berdenyut, dan Kiai Walid kini terlihat berbeda. Wajahnya masih sama, tapi kulitnya lebih pucat, matanya lebih gelap, dan di sekeliling tubuhnya ada bayangan kabur, seperti sosok lain yang berdiri menempel padanya. "Sekarang kau melihatku sebagaimana aku adanya," kata Kiai Walid. Suaranya menggema ganda. "Aku hanya penjaga gerbang menuju kekayaan, kekuatan, dan pembebasan." Santi ingin berteriak, ingin mundur, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. "Apakah kau ingin hidupmu berubah, Santi?" Suara Kiai terdengar lebih dalam dari sebelumnya. "Apakah kau ingin dunia membungkuk padamu? Lelaki akan menunduk, harta akan datang, tak ada lagi luka." Santi ingin menjawab, tapi mulutnya berat, maka ia hanya menatap Kiai. Dan itu sudah cukup. Kiai Walid berdiri dan mendekat. Tangannya dingin saat menyentuh kening Santi. "Maka terimalah perjanjian ini. Layani aku dan dunia akan melayanimu." Malam itu, tubuh Santi seperti dipenuhi energi asing. Ia terbangun di kamarnya tanpa ingat bagaimana ia kembali ke sana. Namun di lehernya tergantung tasbih hitam yang tidak ia miliki sebelumnya. Di bawah bantalnya ada gulungan uang 50.000, rapi seolah baru dicetak. Sejak hari itu, keberuntungan mulai datang. Makanan di dapur selalu lebih enak jika ia yang datang pertama. Para santri lain tiba-tiba jadi ramah padanya. Bahkan Bu Nyai, istri Kiai Walid yang sebelumnya tak pernah bicara langsung padanya, kini menyapanya dengan senyum manis. Namun setiap malam Santi bermimpi sama. Ia berdiri di tengah ruang gelap, dikelilingi suara jeritan perempuan, dan selalu ada bunga melati berdarah di tangannya. Suatu malam, Rina menghampirinya. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasa. "Kau sudah memulai ya?" katanya tanpa menjelaskan apa maksudnya. Santi hanya diam. Rina menggenggam tangannya erat-erat. "Aku dulu seperti kamu. Kupikir aku dipilih karena istimewa.
Tapi ternyata kita cuma alat. Kau harus kuat, atau engkau akan hancur. Dan kalau engkau ingin berhenti, berhenti sekarang, sebelum terlalu dalam. Santi menatap mata Rina. Dalam mata itu, ia melihat sisa-sisa cahaya yang padam. Harapan yang dulu pernah hidup, tapi kini mati perlahan. Dan malam itu, suara napas berat di luar kamar Santi kembali terdengar. Tapi kini, suara itu tidak sendiri. Ada dua, bahkan mungkin lebih. Santi merasa campuran antara tersanjung dan takut. Kalimat itu seperti pujian, tapi juga ancaman tersembunyi. Saya hanya ingin kerja di perpustakaan, Kiai. Membantu pesantren ini. Bekerja adalah awal, balas Kiai Walid menatap lurus ke matanya. Tapi hidup bukan hanya tentang kerja. Hidup adalah jalan kembali. Kau tidak sampai ke tempat ini secara kebetulan. Jiwa-jiwa yang dituntun ke sini adalah jiwa-jiwa pilihan. Santi menelan ludah. Udara di ruangan terasa lebih berat. Ia merasa seperti duduk di tengah pusaran energi yang tak terlihat. Apakah kau pernah merasa dunia ini menyembunyikan sesuatu darimu? Tanya Kiai lagi. Bahwa hidupmu selalu berputar-putar dalam penderitaan yang tak masuk akal? Santi memejamkan mata sejenak. Air matanya nyaris menetes. Ia teringat ayahnya, teringat ibunya yang tak bisa dibawa ke rumah sakit karena tak punya uang. Teringat bagaimana dunia terasa tidak adil baginya. Iya, jawabnya pelan. Kiai Walid mendekat sedikit, suaranya lebih lembut. Aku bisa membantumu, Nenduk, tapi bukan dengan cara dunia. Aku akan ajarkanmu cara membuka jalan di balik tabir. Tapi kau harus percaya, dan kau harus bersedia. Bersedia? Apa, Kiai? Kiai Walid tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lebih lama, lalu tersenyum kecil. Tapi senyum itu bukan senyum kehangatan. Ada sesuatu yang dingin di balik senyuman itu. Seperti senyum seseorang yang tahu rahasia tergelapmu. Setelah pertemuan itu, Santi kembali ke kamar dengan kepala pening. Ia merasa telah berbicara dengan sesuatu yang lebih dari manusia. Dan perasaan itu bukan perasaan nyaman, bukan rasa aman. Tapi seperti seseorang yang telah menyeberang batas yang seharusnya tak disentuh. Malam itu, ia tak bisa tidur. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Rina menangis diam-diam di belakang mushola sambil menggenggam tasbih erat-erat. Ketika Santi memanggilnya, Rina hanya berkata pelan, nyaris tak terdengar. Kalau kau belum masuk terlalu dalam, larilah. Tapi kalau kau sudah pernah dipanggil masuk rumah Kiai, semuanya sudah terlambat. Saat malam kembali tiba dan azan maghrib menggema dengan irama mendayu panjang itu lagi. Santi berdiri di tepi jendela kamarnya. Di kejauhan, ia melihat sosok Kiai Walid berdiri di tengah lapangan, dikelilingi asap tipis yang entah berasal dari mana. Dan saat kilatan petir menyambar langit, ia melihat sesuatu berdiri di belakang Kiai. Bayangan tinggi, besar, dan tidak manusiawi. Tapi Kiai Walid tetap tersenyum, menatap langsung ke arahnya. Sudah lebih dari 2 minggu sejak Santi meneguk air pembuka hijab dari Kiai Walid. Waktu berjalan lambat dan aneh, seperti air yang mengalir di dunia tanpa gravitasi. Siang terasa sebentar, malam terlalu panjang. Dan di sela-sela semua itu, hidup Santi mulai berubah. Uang selalu muncul di tempat yang tak terduga. Kadang di dalam rak buku perpustakaan, kadang di bawah sajadah, bahkan pernah ia menemukannya di dalam gulungan mukena. Ia mencoba menyucikan niat, menganggap ini sebagai rezeki. Tapi dalam hatinya ada lubang yang makin lama makin menganga. Sebuah rasa bersalah yang tak bisa dibungkam oleh lembaran rupiah. Namun keanehan itu tidak hanya terjadi pada dirinya. Beberapa santri perempuan
mendadak menghilang beberapa hari, lalu kembali dengan wajah yang sangat pucat dan mata kosong. Mereka tak bicara, tak menatap siapapun. Mereka hanya datang, salat, mengaji, dan diam. Rina adalah salah satu dari mereka. Hanya saja ia sudah terlalu dalam untuk kembali. Santi mulai memperhatikan satu pola. Setiap perempuan yang dipanggil malam-malam ke rumah Kiai Walid berubah. Suatu sore, Santi sedang membersihkan rak kitab tua saat seorang lelaki muda berdiri di ambang pintu perpustakaan. Ia mengenakan gamis kelabu, tubuhnya tinggi dan kurus, matanya tajam tapi lembut. Wajahnya asing, berbeda dari wajah santri yang lain. Ia tampak cerdas, tapi lelah. "Afwan, boleh saya masuk?" tanyanya sopan. Santi menoleh, ragu. "Iya, silakan." Lelaki itu melangkah masuk. Tangannya meraba-raba seperti mencari sesuatu. Setelah beberapa detik, ia tersenyum kecil. "Saya Ustaz Fahri. Saya baru pindah kemari dari pesantren di Temanggung. Diminta Kiai bantu ngajar di sini." Oh, Santi sedikit lega. Akhir-akhir ini ia sulit percaya pada siapapun. Tapi entah mengapa pria ini memberi kesan berbeda. Manusiawi. "Ada yang aneh di sini ya?" tanya Fahri tiba-tiba dengan nada yang terlalu ringan untuk pertanyaan seberat itu. Santi menatapnya lama. "Kenapa bertanya begitu?" Fahri tertawa kecil. "Karena semua orang di sini terlalu diam, seperti boneka hidup." Santi menelan ludah. Ia tak ingin menjawab, tapi sorot mata Fahri mengajaknya bicara tanpa kata. Malam itu, Santi menemukan secari kertas di bawah pintu kamarnya. Hanya ada satu kalimat, "Temui aku di belakang gudang jam 2 malam. Jangan beritahu siapapun." Langit malam itu nyaris tak berbintang. Kabut tipis menggantung rendah di antara pepohonan. Suara angin seperti bisikan halus di antara dahan tua. Santi keluar dari kamarnya dengan hati berdebar, menyelinap di antara lorong-lorong pesantren yang tampak lebih kelam dari biasanya. Ia sampai di belakang gudang tua yang sudah lama tak terpakai. Di sana, Ustaz Fahri sudah menunggu. Ia membawa senter kecil dan sebuah kitab tebal bersampul merah. "Aku tahu engkau sudah dipanggil Kiai," kata Fahri langsung. "Aku tahu karena aku pernah melihat proses itu di tempat lain." Santi menegang. "Proses apa?" Fahri membuka kitabnya. Di dalamnya ada sketsa yang sama, persis dengan yang pernah dilihat Santi di perpustakaan. Tubuh manusia tanpa wajah, simbol aneh, dan lingkaran dengan angka-angka. Ini bukan kitab biasa. Ini kitab pesugihan, tapi bukan pesugihan orang kampung. Ini pesugihan dalam bentuk berbalut agama. Ritualnya dibungkus dengan wirid-wirid, tapi intinya tetap perjanjian dengan entitas di luar manusia. Santi merasa kakinya melemas. "Bagaimana kamu tahu semua ini?" Fahri menarik napas dalam. "Karena dulu aku pernah jadi santri di pesantren yang mirip, dan aku kehilangan adikku di sana. Hilang dalam arti yang paling menyeramkan." Ia lalu mengeluarkan foto wajah seorang gadis kecil berjilbab merah muda. Namanya Halimah. Usianya 12 tahun saat hilang. Setelah aku selidiki, ternyata ia pernah dipanggil malam-malam ke rumah Kiai. Fahri menatap Santi dalam-dalam. "Apa yang dia minta darimu, Santi?" Santi tak bisa menjawab. Bibirnya keluh, tapi air matanya mulai turun perlahan. "Kalau kamu ingin keluar dari ini semua, kita harus tahu apa yang sebenarnya disembunyikan Kiai di tempat ini." Malam berikutnya, mereka menyelinap ke dalam mushola lama di belakang pesantren. Mushola itu sudah jarang dipakai, katanya karena angker. Tapi dari balik dinding kayunya, Santi dan Fahri menemukan sesuatu yang jauh lebih kelam. Di bawah mimbar kayu ada celah papan yang bisa dibuka. Di dalamnya, sebuah tangga menurun ke bawah tanah. Aroma apek dan amis menyambut mereka. Udara menjadi dingin,
dan senter Fahri berkedip-kedip seolah enggan menyinari isi tempat itu. Mereka sampai di sebuah ruangan batu, seperti gua. Di tengah ruangan ada altar batu hitam dengan bekas darah kering dan bunga-bunga melati layu berserakan. Di dinding terpajang jubah-jubah santri perempuan. Dan di salah satu pojok ada tumpukan rambut manusia diikat dengan benang merah. Santi gemetar. Napasnya pendek. Ia merasa ingin muntah. Fahri mendekati altar. Ia membaca doa pelan-pelan, lalu membuka kain hitam yang menutupi bagian bawah altar. Di bawahnya ada sesuatu yang membuat dunia Santi berhenti berputar. Sebuah wajah manusia yang membatu. Matanya terbuka, mulutnya ternganga seperti ingin menjerit. Tapi wajah itu tidak hidup. Ia membatu, namun tetap menyimpan horor yang nyata. Dan di bagian bawah altar tertulis dengan darah yang sudah mengering, "Jasadmu bisa mati, tapi perjanjian tetap hidup." Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari atas tangga. Seseorang tahu mereka ada di sana. Senter Fahri mati total. Dan dalam kegelapan pekat terdengar suara napas berat yang familiar bagi Santi. Napas yang selama ini hanya ia dengar di balik pintu kamar. Kali ini, suara itu ada di belakangnya. Lorong bawah tanah itu kini dipenuhi suara napas. Berat, dalam, bergetar. Suara yang tidak datang dari manusia biasa. Santi membeku. Ustaz Fahri menggenggam tangannya, memberi isyarat untuk mundur perlahan. Tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara itu bertambah. 1, 2, 3, hingga menjadi paduan napas dari banyak mulut, seolah seluruh ruang itu berdenyut oleh kehadiran sesuatu yang tak bisa dilihat. Dan tiba-tiba, cerak, senter di tangan Fahri menyala kembali. Dan sinarnya langsung menyorot bayangan di ujung tangga. Sosok tinggi berjubah putih berdiri diam. Wajahnya tak terlihat, tapi tangan kanannya menunjuk langsung ke arah mereka. Saatnya belum tiba, suara itu berkata pelan, namun menggema, seakan berasal dari dinding, dari tanah, dari tulang mereka sendiri. "Keluar, sebelum jiwamu habis." Santi dan Fahri tak menunggu perintah kedua. Mereka lari keluar dari gua itu, menutup kembali celah di bawah mimbar, lalu menyebar seolah tak terjadi apa-apa. Tapi napas mereka belum kembali normal. Tubuh Santi gemetar tak terkendali. Ada sesuatu yang baru saja mereka bangunkan. Sesuatu yang hidup, dan Santi tahu perjanjian itu nyata. Sejak malam itu, hidup Santi berubah drastis. Ia mulai melihat hal-hal yang tidak seharusnya. Bayangan yang berdiri diam di lorong kamar santri. Sosok anak kecil yang duduk di pojok ruang wudhu, menangis tanpa suara. Wajah-wajah perempuan muda dengan mata menghitam seperti arang mengintip dari balik jendela. Tapi bukan itu yang paling menakutkan. Yang paling menghantui adalah dirinya sendiri. Wajahnya di cermin berubah-ubah. Kadang senyumnya terlalu lebar, kadang matanya meneteskan darah, kadang bayangannya bergerak lebih lambat daripada tubuhnya. Dan semakin lama, semakin sering ia mendengar suara dari dalam dirinya sendiri. "Santi, kau milik kami sekarang." Ia mencoba sholat, menangis dalam sujudnya. Tapi setiap ia membaca ayat, lidahnya kaku. Setiap ia mencoba mengucapkan nama Allah, dadanya sakit, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram jantungnya. Uang tetap datang, bahkan semakin banyak. Tapi ia sudah tak peduli. Setiap lembar yang ia sentuh terasa seperti kulit manusia. Setiap bau melati yang datang dari bantalnya membuat perutnya mual. Dan malam-malamnya, ia terbangun berkeringat dengan mimpi yang sama. Dirinya duduk bersimpuh di depan Kiai Walid, telanjang, tubuhnya ditutupi bunga melati. Sementara
Dari langit-langit menggantung sosok-sosok perempuan yang matanya kosong. Semua memandangi dia sambil tersenyum. Pada suatu malam, suara ketukan di pintu kamarnya datang lagi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini Santi tidak diam. Dengan tubuh gemetar, ia buka pintu. Di sana berdiri Rina. Wajahnya tampak seperti bukan Rina lagi. Terlalu tirus, terlalu pucat, dan matanya sudah tak menyimpan kehidupan. "Aku mau pergi," kata Rina. "Aku sudah terlalu lama di sini. Tubuhku belum mati, tapi jiwaku sudah busuk." Santi memeluknya, tapi tubuh Rina dingin. "Kamu bisa keluar bersamaku. Kita cari jalan." Rina menggeleng, dan dengan suara yang hampir seperti desahan, "Tidak ada jalan keluar bagi kami yang sudah bersentuhan langsung. Tapi kamu belum sepenuhnya rusak. Kau masih bisa." Lalu Rina menyelipkan sesuatu ke dalam tangan Santi. Sebuah kunci tua, berkarat, dengan ukiran melingkar aneh. "Gunakan ini. Tengah malam, masuk ke ruang kitab di rumah Kiai. Di sanalah pusat semuanya." Malam itu, Santi tak bisa tidur. Ia hanya duduk di kasur, memandangi kunci di tangannya. Dan saat azan Isya berkumandang, lagi-lagi dalam nada sendu yang mendalam seperti rintihan dari dunia lain, ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Tepat pukul 12, Santi menyelinap keluar. Angin malam menggerakkan daun-daun pohon dengan suara gemerisik menyeramkan. Di langit, bulan tampak seperti dilumuri darah. Langkah kakinya terasa berat, seolah bumi menahannya. Tapi ia terus berjalan, memeluk kunci itu di genggamannya seperti anak kecil memegang doa. Ia masuk ke rumah Kiai yang malam itu terlihat lebih gelap dari biasanya. Lampu gantung mati, hanya dupa yang menyala. Di sudut, asapnya mengepul perlahan seperti ular mencari mangsa. Santi berjalan ke lorong kitab, ruangan yang selalu terkunci. Kunci itu masuk dengan pas. Suara klik terdengar seolah mengguncang seluruh rumah. Ruang itu kecil, dingin, dan tidak berdebu seperti seharusnya. Di tengahnya ada kursi rotan besar yang menghadap ke sebuah cermin besar. Di bawahnya tergeletak kitab hitam legam, dan di dinding foto-foto santri perempuan yang hilang. Semuanya, termasuk Halimah, adik Ustaz Fahri, termasuk Rina. Dan saat Santi mendekati cermin, ia melihat bayangan dirinya sedang tersenyum, tapi dirinya sendiri tak sedang tersenyum. Bayangan itu berkata, "Terlambat." Lampu ruangan tiba-tiba menyala terang, dan Kiai Walid berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak berbeda, lebih tinggi, lebih muda, kulitnya bersinar halus, matanya berwarna merah tua seperti bara. Begitu mudahnya manusia tergoda menjadi Tuhan, katanya. "Kau mau lari, tapi jiwamu sudah terdaftar. Kau pikir hidup bisa dipilih? Tidak, Santi. Hidup ditentukan oleh siapa yang mengendalikanmu." Ia mengangkat tangannya. Santi terpaku, tak bisa bergerak. Bayangannya di cermin mulai menari-nari, tertawa dan menggigil. Suara jeritan perempuan memenuhi ruangan, seperti suara mereka yang telah tertelan janji. "Sekarang kau hanya punya dua pilihan," bisik Kiai. "Terus layani dan jadilah ratu dalam istana kegelapan ini, atau mati dan jadi bagian dari altar yang kau lihat malam itu." Dan di dalam pikirannya, suara itu kembali berbisik, "Terima, ikuti, menyatu." Santi menangis, tapi dalam air matanya lahir sesuatu yang baru, kemarahan. Ia sadar, ia telah ditipu, ia telah dijadikan alat, dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Dini hari di pesantren Al-Mukaromah, dan dunia terasa seperti berhenti berputar. Santi berlari meninggalkan rumah Kiai Walid. Napasnya tersengal, tubuhnya menggigil. Ruang kitab itu masih membekas di benaknya. Cermin yang memantulkan bayangan dirinya
yang bukan dirinya, suara perempuan-perempuan yang tak terlihat, dan wajah Kiai yang bukan lagi wajah manusia. Lebih menyerupai sesuatu yang meniru bentuk manusia, tapi terlalu sempurna, terlalu licin, terlalu kosong. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa lepas dari kendali tadi. Yang ia ingat hanya satu hal, dalam dirinya ada sesuatu yang menolak tunduk, perasaan bahwa ia bukan boneka, bukan alat, bahwa ia masih bisa memilih, walau pilihan itu menyakitkan. Langkahnya membawanya ke kamar Ustaz Fahri. Ia mengetuk dengan panik. Tok, tok, tok. Pintu terbuka cepat. Wajah Fahri tampak pucat. Santi, astagfirullah. Kenapa kamu? Dia bukan manusia. Potong Santi cepat. Suaranya gemetar. Kiai itu bukan manusia. Fahri menatapnya lama, lalu menariknya masuk. Santi menceritakan semuanya. Ruang kitab, cermin, kitab hitam, bayangan dirinya. Fahri mendengarkan dengan mata berkaca. Selama ini, aku sudah menduga, tapi belum pernah ada yang bisa masuk sejauh itu dan keluar hidup-hidup. Kau harus pergi, Santi. Malam ini juga. Santi menggeleng. Tidak, kalau aku pergi, aku tetap akan diburu. Mereka akan tetap datang lewat mimpi, lewat bayangan, lewat tubuh orang lain. Tidak ada jalan keluar kecuali kita hentikan semua ini. Fahri terdiam. Lalu pelan-pelan ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sesuatu. Kitab kecil bersampul kulit kambing, berwarna coklat tua dengan kunci kecil di sampingnya. Ini bukan kitab suci, tapi ini kitab pembatal. Ditulis oleh guru pamanku dulu, yang pernah jadi santri Kiai Walid sebelum pesantren ini berdiri. Ia membuka halaman pertamanya. Tulisan aksara Jawa halus berpadu dengan huruf Arab dan gambar-gambar simbolik. Di halaman keempat terdapat satu kalimat yang dilingkari merah, yang datang dari pintu kegelapan, hanya bisa dipulangkan lewat pengorbanan dari dalam lingkaran. Apa maksudnya? Tanya Santi. Ritual pesugihan Kiai Walid dibangun di atas perjanjian. Ia beri tubuh, darah dan jiwa manusia pada entitas itu, dan sebagai gantinya ia mendapat harta, umur panjang, dan pengaruh. Tapi perjanjian itu bisa diputus dengan pengorbanan balik, dengan membakar akar tempat ritual itu terikat. Altar di ruang bawah tanah, bisik Santi. Fahri mengangguk. Tapi tidak bisa sembarangan. Ia punya pelindung. Entitas itu sendiri yang menjaga akar kekuatannya. Dan hanya yang pernah diberi cap yang bisa masuk kembali. Santi menelan ludah. Ia paham, cap itu dirinya sendiri. Malam itu mereka mempersiapkan segalanya. Minyak tanah, korek api, ayat-ayat perlindungan dari kitab kuno itu. Fahri menulis segel pelindung di tangan Santi dengan tinta dari darah ayam hitam. Jangan hapus ini sampai semua selesai. Langit malam gelap sempurna. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Tapi di kejauhan, langit tepat di atas pesantren tampak seperti berdenyut. Seolah ada jantung raksasa di langit yang sedang berdetak pelan. Mereka menyelinap ke mushola tua. Tangga rahasia itu masih di sana, tersembunyi di balik mimbar. Kali ini, Santi yang memimpin turun. Ruangan bawah tanah itu tidak berubah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Suasana lebih padat, udara lebih tebal, bau melati bercampur, bau amis darah yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan ketika mereka sampai di altar itu hidup. Batu hitam itu berdenyut pelan, seperti dada yang bernapas. Di sekelilingnya berdiri sosok-sosok perempuan berjubah putih. Wajah mereka hancur, tapi mata mereka terbuka. Semua memandang Santi. Jangan takut, bisik Fahri. Kau harus nyalakan api. Baca ini. Ia menyodorkan potongan ayat dari kitab pembatal. Tinta di tangan Santi mulai berdenyut panas. Namun sebelum api dinyalakan, duar, suara menggelegar dari atas. Tanah bergetar, lantai batu retak-retak. Dan dari dinding ruangan muncul wajah Kiai Walid, membesar,
melayang di udara. Wajah itu kini nyaris tak menyerupai manusia. Matanya merah, lidahnya menjulur panjang, dan kulitnya berlapis sisik. Pengkhianat. Suara itu menggelegar. Kalian pikir bisa putuskan perjanjian ini tanpa harga? Bayangan besar muncul di belakang wajah itu. Tinggi, bersayap hitam, bertanduk, matanya menyala. Fahri menarik Santi. Sekarang baca ayatnya. Santi membaca dengan suara gemetar. Bismillahi allazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bayangan itu berteriak. Sosok-sosok perempuan di sekeliling altar menjerit. Suara mereka menyatu menjadi teriakan panjang yang mengguncang kepala. Fahri menyiram altar dengan minyak tanah. Santi melemparkan korek api. Wush! Api menyala. Altar terbakar. Jeritan semakin kencang. Wajah Kyai Walid melolong, meleleh, berubah jadi kabut hitam yang melesat ke langit-langit. Dan saat altar itu terbakar habis, tubuh Santi terhempas ke belakang. Gelap. Ketika ia sadar, ia berada di kamarnya. Hari sudah pagi. Tidak ada asap, tidak ada api, tidak ada mushola tua, tidak ada ruang bawah tanah. Hening, ia bangkit dan keluar. Semua santri berjalan seperti biasa, tertawa, bercanda, seperti tidak ada yang terjadi. Santi menatap sekeliling, bingung. Ia berlari ke ruang guru. Ustaz Fahri di mana? Salah satu ustaz tua menatapnya aneh. Ustaz Fahri siapa, Nduk? Di sini tidak ada nama itu. Tidak mungkin, dia guru ngaji di sini. Sejak pondok ini berdiri, hanya Kiai Walid dan Bu Nyai yang mengajar. Santi terdiam, tubuhnya gemetar. Ia berlari ke kamar Rina. Kosong, tak ada kasur, tak ada barang. Seolah Rina tidak pernah ada. Malam itu, Santi duduk sendirian di tepi ranjang. Angin berembus lembut, aroma melati tetap tercium, dan di atas meja ada kitab kecil bersampul kulit yang ia tahu tidak pernah ia miliki sebelumnya. Di dalamnya tertulis dengan tinta merah, perjanjian mungkin dibakar, tapi kutukan tidak mati. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali. Hari-hari setelah peristiwa itu berjalan seperti mimpi yang kehilangan bentuk. Dunia di pesantren Al-Mukaromah kembali normal. Santri-santri tersenyum, aktivitas berjalan sebagaimana mestinya. Tak ada bisikan gaib, tak ada napas berat di balik pintu, tak ada aroma melati di tengah malam. Namun hanya Santi yang tahu, semuanya tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Ustaz Fahri tidak pernah ada dalam arsip, tidak ada santri atau guru yang mengenalnya. Bahkan kamar tempat ia menginap kini kosong, penuh debu dan sarang laba-laba, seolah tak pernah dihuni bertahun-tahun. Rina lenyap. Tidak ada catatan bahwa santri bernama itu pernah tercatat. Pesantren ini seperti punya cara menghapus jejak siapapun yang menyentuh batas. Namun Santi masih menyimpan kitab kecil bersampul kulit itu. Satu-satunya bukti bahwa semuanya pernah terjadi. Di dalamnya tertulis rapi, dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Catatan Fahri, simbol-simbol pembatal, dan satu kalimat terakhir yang baru muncul malam kemarin. Kau menang bukan karena berhasil membakar altar, tapi karena kau berani memilih. Tapi apakah itu benar? Santi mulai menyadari sesuatu yang tak kalah menyeramkan dari sosok iblis atau ritual sesat. Diamnya dunia. Ia pernah mencoba bicara pada Bu Nyai soal apa yang ia alami. Tapi Bu Nyai hanya tersenyum lembut seperti ibu kepada anak kecil yang sedang berhalusinasi. Perasaanmu saja, Nduk. Kau mungkin terlalu banyak membaca kitab-kitab tua. Santi tahu betul. Semuanya pura-pura. Pesantren itu seperti makhluk hidup. Ia bernafas, ia menyesuaikan diri, ia membersihkan noda-noda secara otomatis. Seolah-olah sistem di dalamnya tahu
Kapan harus menghapus siapa? Tapi kenapa ia belum dihapus? 3 minggu setelah peristiwa itu, Santi mulai mengalami mimpi aneh. Ia berdiri di tengah aula besar yang ia tak kenali, penuh orang-orang asing berpakaian putih dan duduk bersila menunduk. Di tengah aula, sebuah kursi takhta kayu jati berdiri tinggi. Di atasnya duduk seseorang, sosok perempuan dengan wajah bersih dan mata hitam mengilat. Santi, dirinya sendiri. Tapi yang sedang duduk itu bukan dirinya yang sekarang, melainkan dirinya yang telah jadi sesuatu lain. Ia tampak agung tapi dingin, terhormat tapi tak hidup. Dan semua orang di bawahnya berseru dalam satu suara, "Kami siap menerima perintahmu, Nyai." Santi terbangun dengan keringat dingin, tapi tubuhnya tidak gemetar. Ia tidak ketakutan. Yang ada hanyalah ketenangan yang sangat asing. Pagi itu, Santi memutuskan untuk pergi dari pesantren. Ia merasa sudah cukup. Ia telah melawan. Ia telah membakar akar ritual. Tidak ada lagi alasan untuk tinggal. Namun, saat ia sedang mengepak barang, seseorang mengetuk pintunya. Tok, tok. Ia membuka. Seorang santri kecil berdiri di depan pintu, wajahnya lugu, membawa nampan berisi air teh. Kata Bu Nyai, "Ini buat Mbak Santi." Dan Kiai Malik ingin bertemu sebelum Mbak pergi. Santi mengerutkan dahi. "Kiai? Malik?" Santri itu mengangguk. "Pengasuh baru. Baru datang tadi malam." Santi menatap anak itu dalam-dalam. "Kiai Walid kemana?" "Sudah wafat minggu lalu, Mbak. Di dalam tidur." Ada lubang hampa dalam dada Santi saat ia melangkah ke rumah besar Kiai. Semua tetap seperti biasa, tapi di depan rumah itu, papan nama diganti. Pondok Pesantren Al-Mukaromah, di bawah asuhan Kiai Malik Al-Fakir. Ia mengetuk. Pintu terbuka pelan, dan di dalamnya berdiri sosok yang sangat ia kenali. Kiai Malik, tinggi, kulitnya halus, sorban putih sempurna di kepalanya. Senyumnya tenang, tapi matanya adalah mata Kiai Walid. Sorot yang sama, kedalaman yang sama. Hanya kali ini wajahnya jauh lebih muda. "Selamat datang, Nenduk," katanya dengan suara pelan. "Aku senang kau datang sebelum pergi, karena aku ingin memberikan tawaran terakhir." Santi diam, tangannya mengepal. Tidak akan ada altar, tidak akan ada ritual malam, tapi dunia tetap membutuhkan penyeimbang, bukan? Dan pesantren ini butuh penjaga baru. Senyum Malik melebar sedikit. "Kau sudah pernah menyeberang batas. Kau tahu caranya menjaga pintu tetap tertutup. Dan aku tahu bagian kecil dari kegelapan itu sudah tinggal di tubuhmu." Santi melangkah pelan ke depan. Nafasnya berat. "Apa yang akan terjadi kalau aku menolak?" tanyanya. Kiai Malik mendekat. Matanya menatap langsung ke jantung batinnya. "Kau akan tetap melihat, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Kau akan tetap mendengar jeritan mereka, tapi tak bisa menolong. Kau akan hidup seperti manusia, tapi bukan manusia penuh." Ia menunduk sedikit. "Atau kau terima, dan kau jadi sesuatu yang baru, bukan alat, tapi penentu." Santi menutup mata. Dalam keheningan pikirannya, ia melihat wajah Rina, wajah Fahri. Altar terbakar, jeritan yang tak pernah bisa ia lupakan. Lalu ia membuka mata dan tersenyum tipis. 3 bulan kemudian, pesantren Al-Mukaromah semakin ramai. Banyak santri baru berdatangan. Uang wakaf mengalir deras. Kiai Malik dikenal ramah, bijaksana, dan karismatik. Tapi orang-orang juga mulai mengenal sosok baru yang mendampinginya, Nyai Santi. Muda, lembut, wajahnya tenang dan jarang berbicara. Tapi semua santri takut pada tatapan matanya. Dan setiap malam di ruang kitab, Nyai Santi duduk di depan cermin besar. Kitab bersampul kulit di pangkuannya dan secangkir teh melati di sampingnya. Dari balik bayangan cermin, suara lirih terdengar. "Kami siap menerima perintahmu, Nyai." Santi hanya tersenyum.
dan dunia pun diam.